Bapak dan Ibu-ibu jamaah Majelis Pendidikan Al-Quran rahimakumullah, melengkapi silaturahim kita pada malam hari ini, kita bacakan sedikit tentang kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Insyaallah pada malam hari ini kita sampaikan tentang fi syafaatul Quran, tentang syafaat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-syufa'a'u khamsatun. Syafaat itu ada 5 macam. Jadi selama ini yang kita sering dengar itu syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadisnya bahwa di dunia dan sampai akhirat nanti ada 5 macam syafaat. Yang pertama syafaatul Quran. Ini syafaat Al-Quran yang ini nanti akan kita sampaikan karena kaitan dengan kajian kita. Terus yang kedua syafaatur rahimin awwar rahim, yaitu syafaat keluarga. Jadi ternyata menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anggota keluarga itu bisa saling mensyafaati anggota keluarga yang lainnya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga wal amanah, ini syafaatnya orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang soleh yang lain. Jadi nanti kalau umpamanya ada sahabat kita karena perhitungan amalnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk nerakanya Allah, maka sahabatnya itu bisa memberi syafaat kepadanya dengan menolongnya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Jadi ada seorang laki-laki di surga, kemudian mencari-cari sahabatnya itu kok nggak ada di surga. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, sahabatku mana? Padahal dulu bersama-sama saya berbuat baik. Kemudian Rasulullah matur, coba delengen nek neraka mbok menawa ana ing neraka. Kemudian dilihat-lihat di neraka, ya Allah, itu sahabatku itu dulu pernah berbuat baik sama saya. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala matur, kalau kamu menghendaki berilah syafaat dia, saya izinkan kamu memberi syafaat kepadanya untuk kamu selamatkan dari nerakaku, dimasukkan ke surga. Akhirnya diberi syafaat oleh sahabatnya. Nah, terus yang berikutnya wa nabiyyukum. Nah, ini syafaat yang sudah sering kita kenal. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Wa ahli baiti nabiyyikum, dan juga syafaat daripada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 5 macam syafaat. Yang pertama syafaatul Quran, syafaatul rahim, syafaatul amanah, syafaah nabi, wa syafaah ahlu baiti nabi. Kemudian yang kita fokus sampaikan pada kesempatan hari ini adalah
syafa'atul Quran. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran. Rasulullah matur, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran itu mendatangi kepada orang-orang yang pernah membacanya untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini hadis yang pertama. Para pensarah hadis menjelaskan yang dimaksud iqra'ul Quran itu apa, yang dimaksud membaca itu apa. Disampaikan di sini iltanimu qira'atahu. Jadi rajin-rajin membaca Al-Quran. Ya, jadi yang dimaksud membaca di sini adalah memperhatikan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Wadawamu ala tilawatihi, terus menerus membaca Al-Quran. Jadi lek kula lan panjenengan sedaya ngarep-ngarep syafaat Al-Quran, monggo kang gesang kula lan panjenengan sedaya niki rajin-rajin maos Al-Quran. Ingkang dereng saged monggo belajar. Terus yang berikutnya, wa idza kana al-Qur'an sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kenapa kita harus terus membaca Al-Quran dan kita rajin membaca Al-Quran? Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Para ahli hadis berbeda pendapat. Faman hum ashabul Quran, siapa yang disebut sahabat Al-Quran? Maka qala wa sahibul Quran huwa al-hafidullah. Yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran itu adalah mereka-mereka yang mau menghafal Al-Quran. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai kesempatan, hafalannya ditambah. Insya Allah semakin banyak hafalan kita, akan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Kalau yang selama ini hafalnya trikul itu apa? Pak Selamat hafal kul huwallah, kul anas, kul falak. Sholat subuh kul huwallah, sholat duhur kul huwallah. Ditambah hafalannya. Kalau bapak-bapak itu saya selalu menyarankan paling tidak juz 30. Karena bapak-bapak itu selayaknya jadi imam, maka paling tidak juz 30 itu hafal. Kula pun 3 juz Pak Nur. Juz nopo? Juz tomat. Juz apel. Maka mumpung ada kesempatan, mari kita tambah sedikit-sedikit hafalan kita tentang surah-surah Al-Quran. Syukur-syukur mau hafal Ar-Rahman. Itu Rahman itu termasuk surat yang sangat dicintai Rasulullah. Surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Waqi'ah, surah Yasin yang setiap Jumat kita baca, kalau bisa dihafalkan. Jangan seperti yang dihina oleh orang Barat. Otaknya orang Indonesia itu kalau dijual masih mahal katanya, karena masih kosong. Belum banyak isinya. Maka mari kita isi dengan Al-Quran. Maka kadang-kadang saya malu dengan sahabat-sahabat saya yang mereka tunanetra tapi bisa hafal 30 juz.
Saya itu 2 tahun yang lalu itu mendapat amanat dari sebuah BUMN untuk mencari para penghafal Al-Quran yang tunanetra untuk diumrohkan 18 orang. Saya kesulitan nyari, akhirnya dapat juga, dapat dari Purworejo itu ada 5, dari Magelang dapat 5, dari Jogja sendiri. Akhirnya kita dapat 18, semuanya tunanetra, dan beliau itu hafid semuanya Al-Quran 30 juz. Mau kita sing mripate melek kaya ngene masuk juz 30 ae kangelan ngapali. Memang betul sahabat saya bilang, lek pengen hafal Quran mata itu harus dibutakan. Artinya untuk melihat yang baik-baik baru kita mudah menghafal Al-Quran. Kalau kita masih suka melihat yang haram-haram, memang susah menghafal. Mungkin hafal surat Al-Waqiah rong dino yo ilang meneh. Ya, dicabut oleh Allah. Percayalah bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal. Yang penting mau. Pak Nur menghafal yang gampang itu kapan? Sebenarnya setelah subuh. Tapi sayangnya setelah subuh orang Indonesia kayak gitu padahal itu waktu yang paling mahal untuk kita setelah subuh. Saya sendiri kalau mengulangi hafalan ya paling enak. Saya itu paling tidak dibiasakan sejak dari Gontor dulu tidur setelah subuh, haram katanya. Tidur setelah subuh itu haram. Jadi kalau konangan turu bar subuh kon keliling lapangan pengen 10 ya, sampai sekarang ya kesulitan kita tidur setelah subuh. Maka waktu yang baik untuk menghafal diantaranya adalah setelah subuh. Monggo nih yang mumpung ada kesempatan kita masih sehat, kita tambah hafalan kita. Hafizul Quran. Wal yang berikutnya wal mustaghil bihi. Jadi orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, mau wakaf Al-Quran, nek masjid gelem nonton Al-Quran wis lumayan. Qur'ane semua merawat, ditoto, diresiki, sibuk dengan Al-Quran pokoknya. Seperti kita seperti ini, insya Allah seminggu kita sibuk dengan Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya al-mulazim bitilawah. Yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran mereka yang terus-terus mau membaca Al-Quran. Para ulama sepakat waktu terbaik untuk belajar orang Islam itu sebenarnya ba'da maghrib. Maka dulu kita diajari oleh mbah-mbah kita, bapak-bapak kita bar maghrib ora oleh lunga. Kon sinau, kon maca Quran. Tetapi kebiasaan ini sekarang hilang. Anak kula niku bar maghrib yo hilang. Kon maca Al-Quran wah ngene ra umum sasah lagi. Membiasakan membaca Al-Quran ba'da maghrib. Dulu itu waktu kita kecil kalau ba'da maghrib yang kita dengar dari rumah-rumah itu apa? Orang baca Al-Quran, bapak membaca Al-Quran, ibu membaca Al-Quran, anaknya. Saiki delik nek kamare dhewe-dhewe delok TikTok. Wah, ono kamare bapake, kamare ibuke, anake nek ruang tamu ngaji TikTok guys. Mari kita biasakan paling tidak sehari sekali ada waktu khusus kita bersahabat dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa one day one juz, ya one day one lembar lah. Kalau one day one lembar nggak bisa, one day one ruko. 1 lembar 1 ruko. Pak Nur 1 ruko kabotan, one day one baris. Era kuat yang mati wae. Oke, toh maca Quran abot banget ya. Maca HP dino ora ngantuk, maca Quran lagi 5 menit terus ngapa karuan. Setane luar biasa. Jadi
yang disebut sahabat Al-Quran itu yang pertama adalah mereka yang hafal Al-Quran, berapapun hafalnya. Insya Allah itu adalah orang-orang yang berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Terus yang kedua, orang yang sibuk dengan Al-Quran. Apapun, mari kita sibuk dengan Al-Quran. Ingkang pun saged maos diajarkan. Lek pengen jadi guru Al-Quran, daftar ke MPQ, datang ke Pak Khairul, datang ke Bu Mutakaliman. Pak, Bu, kula pengen bantu ngajar, monggo. Ya, kita sibuk dengan Al-Quran. Ingkang sagete konsumsi wong ngaji Al-Quran, monggo. Pak Slamet terus datang ke sayur bayam. Iya aja sayur bayam tok ya mesti masak. Pak Nur niku kula sagete meto sayur niku kula tasih enten. Oh enggak apa-apa. Sibuk dengan Al-Qur'an. Terus yang ketiga, selalu membaca Al-Qur'an. Berikutnya ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat bahwa syafaat Al-Qur'an itu betul-betul ada. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamati fayaqul, Al-Quran nanti ya akan datang kepada Allah kemudian mengatakan, ya Rabbi, ini artinya ya Allah, ya, wahai Allah, wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran, kemudian ia dipakaikan mahkota kemudian. Ini syafaat Al-Quran. Jadi syafaat Al-Quran itu salah satunya nanti Al-Quran yang kita baca di dunia itu akan datang kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya orang-orang yang membaca Al-Quran itu diberi pakaian, kemudian Allah memberikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, ya Rabb, tambahkanlah, kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan di akhirat nanti bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian ia memohon lagi, kemudian Al-Quran itu memohon lagi kepada Allah, wahai Allah, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipat satu kebaikan oleh Allah. Jadi ada salah satu hadis Rasulullah yang lain mengatakan, salah satu derajat kita di surga nanti ditentukan sebanyak apa kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan diciptakan oleh Allah nanti ghuraf-ghuraf di dalam bentuk kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Salah satu untuk menentukan pada derajat tertentu di derajat Al-Quran itu, di derajat surga itu, salah satunya Allah akan melihat seberapa akrab persahabatan kita dengan Al-Quran. Allah itu akan tentukan. Terus yang terakhir saya ingin sampaikan, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa hafidhahu, kemudian menghafal Al-Quran, adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga. Wasaffa'ahu fi asratin min ahli baitih, kemudian dia akan memberikan syafaat 10 orang dari 10 keluarganya. Ini yang saya sampaikan tadi, salah satu kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya. Kulluhum qad istaujabu annar, walaupun keluarga-keluarganya itu sudah diputuskan oleh Allah masuk nerakanya Allah, dengan prasyarat mereka masuk surga bukan karena kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah, tetapi karena memang dosa-dosa yang dia lakukan harus mampir dulu ke nerakanya Allah. Maka anggota keluarganya yang selama hidupnya bersahabat Al-Quran,
maka akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu beberapa hal yang terkait dengan masalah syafaat Al-Quran. Paling akhir, man qara Al-Quran wa amila bima fihi, barang siapa membaca Al-Quran dan mau mengamalkan apa yang dibacanya, ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kita sebagai anak, kalau kedua orang tua kita dalam kondisi beriman sama-sama dengan kita, nanti insya Allah akan bersama masuk surga bersama kita insya Allah. Dan kita akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita karena syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan kita selama ini bersahabat Al-Quran itu dengan ikhlas, mudah-mudahan semuanya itu bisa menjadi sebab kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Al-Quran dan juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sejak hari Kamis malam sampai hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi amal soleh kita bersama-sama, dan mudah-mudahan kita betul seperti dijanjikan oleh Allah, kita nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.